Seperti permata ku di matamu, kau jadikanku milik kesayanganmu. Seperti Bapa mengasihi anaknya, demikianlah Allahku mengasihiku. Haleluya, selamat malam, selamat kita berjumpa kembali di dalam renungan podcast Sosianim pada saat malam hari ini. Sebentar kita akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari saya ajak kita sama-sama untuk berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk waktu dan kesempatan di saat malam hari ini kami boleh diberikan kesempatan untuk membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Memberkati kebenaran firman Tuhan ini ketika disampaikan boleh menjadi sukacita yang begitu luar biasa bagi setiap anak-anakmu yang mendengarkannya. Hamba-Mu yang akan menyampaikannya, Tuhan juga memberkati setiap perkataan yang disampaikan, biarlah semua itu berasal hanya daripada Engkau saja. Dengan penuh ucapan syukur, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Satu sukacita yang begitu luar biasa pada saat hari-hari ini kita memasuki bulan Desember, di mana bulan Desember identik dengan yang namanya perayaan Natal. Hari-hari ini kita sudah mulai sibuk dengan mempersiapkan segala sesuatu untuk menyambut kelahiran Sang Juru Selamat kita. Puji Tuhan, pada saat malam hari ini saya mengajak kita sama-sama membuka kebenaran firman Tuhan dari dalam Injil Matius pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-18 sampai yang ke-25. Injil Matius pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-18 sampai yang ke-25. Demikian bunyi firman Tuhan. Kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan datang menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Firman Tuhan pada saat malam hari ini berbicara tentang kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah sebagai juru selamat yang datang ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan umatnya dari dalam dosa. Firman Tuhan di dalam ayatnya yang ke-21 berkata demikian. Berbicara tentang kelahiran, saya memberikan tema atau judul firman Tuhan pada saat malam hari ini, yaitu arti kehadiranmu. Berbicara tentang kehadiran, ini berasal dari kata dasar hadir. Hadir itu berarti datang, memunculkan, menampakkan diri secara nyata sehingga dapat dilihat atau disaksikan oleh orang lain. Kelahiran atau kehadiran Tuhan Yesus Kristus ke dalam dunia ini
menjadi satu peristiwa yang sangat besar, yang sangat luar biasa pada saat itu. Di mana firman Tuhan berkata bahwa ketika Tuhan Yesus Kristus ini masih di dalam kandungan, dia sudah menjadi sesuatu yang begitu luar biasa, yaitu dia dikandung dari Roh Kudus, bukan dari manusia. Pasangan yang sudah bertunangan, yaitu Yusuf dan Maria, diberikan kepercayaan untuk menjadi tempat di mana Tuhan Yesus Kristus ini, di mana benihnya boleh dititipkan pada kandungan seorang perawan yang bernama Maria. Pada saat itu, Yusuf dan Maria mengalami satu hal yang begitu luar biasa dalam hidup mereka. Bagaimana tidak? Itu dikatakan sebagai masalah yang besar yang akan mereka hadapi pada saat itu. Di mana mereka belum melakukan yang namanya pernikahan. Mereka baru bertunangan, tetapi Maria sudah mengandung. Lalu apa jalan keluar yang diambil oleh seorang Yusuf? Firman Tuhan berkata bahwa Yusuf akan menceraikan Maria secara diam-diam. Itu adalah jalan keluar yang mungkin terbaik yang Yusuf dapatkan pada saat itu, di tengah situasi kondisi yang sedang dialami mereka berdua. Bagi manusia itu adalah masalah besar. Masalah besar yang membuat mereka kebingungan dan mengambil keputusan secara manusia juga. Tetapi yang menjadi pertanyaan, apakah itu juga menjadi masalah bagi Tuhan? Tidak. Itu bukanlah masalah bagi Tuhan, tetapi itu adalah rancangan dari Tuhan sendiri. Tuhan mau memakai proses itu, Tuhan mau memakai hal itu, masalah itu untuk menyatakan kuasa-Nya. Saya ingin membagikan beberapa hal dari arti kelahiran Tuhan Yesus Kristus ke dalam dunia. Hari-hari ini kita melihat mulai kesibukan-kesibukan, mungkin mulai dari dekorasi rumah yang sudah berubah, mungkin mulai dari persiapan pakaian-pakaian apa yang akan digunakan pada saat hari Natal nanti, atau perencanaan-perencanaan akan Natal di mana, pulang ke keluarga atau berkumpul bersama keluarga di mana untuk merayakan sukacita Natal. Atau mungkin masakan-masakan apa yang akan dipersiapkan untuk menyambut hari Natal itu. Satu pertanyaan datang kepada setiap kita pada saat malam hari ini. Apa arti kelahiran? Apa arti kehadiran Yesus Kristus di dalam dirimu secara pribadi? Jawabannya hanya ada di dalam pribadi saya dan saudara masing-masing. Setiap kita pasti akan mempunyai jawaban yang berbeda-beda. Kehadiran Yesus Kristus di dalam diri saya mempunyai makna tersendiri. Begitu juga arti kehadiran Tuhan Yesus di dalam pribadi saudara mempunyai makna yang berbeda. Firman Tuhan pada saat malam hari ini, kita akan melihat apa arti kehadiran Tuhan Yesus ke dalam dunia. Dengan tujuan apakah Tuhan Yesus datang ke dalam dunia? Yang pertama, kita melihat di dalam Markus pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-38. Markus pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-8, di sana firman Tuhan katakan, jawabnya, marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang. Tujuan kedatangan Yesus Kristus ke dalam dunia untuk memberitakan Injil. Apa itu Injil? Injil adalah kabar baik. Injil adalah kekuatan Allah. Tuhan Yesus Kristus datang hadir ke dalam dunia ini untuk memberitakan Injil, untuk memberitakan kabar baik itu kepada setiap orang. Tuhan tidak memilih, Tuhan tidak mengotak-ngotakan orang,
Kepada siapa saja Tuhan beritakan kabar baik itu. Siapa yang mau menerima, dia selamat. Siapa yang tidak mau menerima, dia akan menanggung ganjaran atau akibatnya. Untuk saat ini atau hari-hari ini, siapakah orang-orang yang bertugas untuk memberitakan Injil itu? Yaitu saya dan saudara, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Menjadi tugas kita juga untuk pergi memberitakan Injil, untuk pergi memberitakan kabar baik ini. Masih banyak orang yang belum menerima Injil ini. Itu menjadi tugas kita, seperti di dalam Matius pasalnya yang ke-28 yang kita kenal dengan amanat agung. Perintah Tuhan Yesus ketika dia naik ke sorga. Satu perintah yang begitu luar biasa kepada murid-muridnya. Pergi, jadikanlah semua bangsa muridku. Beritakan Injil. Menjadi tugas saya dan saudara. Itu adalah tujuan kedatangan, tujuan kehadiran, kelahiran Tuhan Yesus Kristus ke dalam dunia ini. Hal yang kedua yang menjadi tujuan kehadiran Tuhan Yesus ke dalam dunia ini, kita membuka di dalam Yohanes pasalnya yang ke-18 ayatnya yang ke-37. Yohanes 18 ayatnya yang ke-37, di sana firman Tuhan berkata, "Maka kata Pilatus kepadanya, 'Jadi engkau adalah raja?' Jawab Yesus, 'Engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku.'" Tujuan kehadiran Tuhan Yesus Kristus ke dalam dunia ini yang kedua, yaitu memberi kesaksian tentang kebenaran. Apa itu kebenaran? Kebenaran kalau kita lihat dalam buku-buku pengetahuan secara umum, kebenaran itu berarti kesesuaian antara pernyataan dan kenyataan. Jadi kebenaran itu sesuatu yang dikatakan itu harus sesuai dengan apa yang dilakukan. Tetapi yang firman Tuhan pada saat malam hari ini maksudkan tentang kebenaran, yaitu adalah tentang pribadi Tuhan Yesus Kristus itu sendiri. Dia adalah kebenaran itu. Dia lahir, dia hadir ke dalam dunia ini untuk memberi kesaksian tentang pribadinya sendiri. Bahwa dialah keselamatan itu, dialah sang juru selamat itu. Dialah pribadi yang sudah dirancangkan untuk hadir ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan umatnya. Kalau kita melihat, sebenarnya Tuhan Allah bisa memakai cara lain. Mungkin dia bisa saja memakai malaikat-malaikatnya. Dia bisa saja berfirman dan langsung jadi. Tetapi inilah bukti bahwa Tuhan begitu mengasihi saya dan saudara. Dia mau turun, dia mau datang, dia mau hadir secara nyata ke dalam dunia ini untuk memberikan kesaksian tentang dirinya sendiri kepada saya dan saudara. Yesus Kristus adalah kebenaran itu sendiri. Kebenaran itu juga adalah berarti firman Allah. Ketika firman Tuhan diberitakan dan ada di antara kita yang mungkin merasa tidak senang mendengarnya, menjadi pertanyaan, apakah kita berasal dari kebenaran? Jika kita berasal dari kebenaran, firman Tuhan seperti apapun yang datang, kita akan dengan senang hati menerima. Karena firman Tuhan itu adalah kebenaran. Kebenaran itu adalah Tuhan Yesus Kristus sendiri. Bagaimana sikap kita saat mendengar firman Tuhan? Tuhan Yesus Kristus datang memberi kesaksian, dan kita seharusnya mau dan senang mendengar firman Tuhan. Karena melalui firman Tuhan, setiap pertanyaan kita di dalam menghadapi hari-hari hidup di dalam dunia ini, kita hanya bisa mendapat jawabannya di dalam firman Tuhan.
yaitu Alkitab, sebuah buku yang selalu kita pegang di dalam genggaman tangan kita. Semua pertanyaan seperti apapun di dalam kehidupan kita, jawabannya ada di dalam Alkitab, firman Tuhan, kebenaran itu sendiri. Kesaksian tentang kebenaran, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Untuk itu Dia mau hadir ke dalam dunia ini. Puji Tuhan. Sudahkah kita mendapat jawaban dari pertanyaan tadi? Apa arti kehadiran Tuhan Yesus Kristus di dalam setiap pribadi kita masing-masing? Dalam menyongsong atau menyambut hari Natal ini, mari kita mau menemukan jawaban yang pasti. Kita mau menemukan makna yang pasti, arti dari sebuah hari Natal. Apakah hanya tentang sebuah perayaan saja? Sebuah rutinitas tahunan? Atau kita mempunyai jawaban yang berbeda saat ini? Arti kehadiran Tuhan Yesus Kristus, miliki itu di dalam hatimu sendiri, maknai itu di dalam hatimu. Roh Kudus akan menuntun setiap kita, sehingga perayaan Natal yang akan kita terima atau yang akan kita laksanakan bukan hanya menjadi hari Natal yang biasa-biasa saja, tetapi ada satu sukacita yang begitu luar biasa yang akan kita dapatkan, momen yang begitu sangat-sangat indah, karena kita sudah mempunyai makna, kita sudah tahu apa arti kehadiran Tuhan Yesus dalam hidup kita. Jadi kita sudah mempersiapkan hati kita untuk menyambut hari Natal itu. Puji Tuhan, firman Tuhan pada saat malam hari ini tidak saya panjangkan lagi. Biarlah kita semua mau memaknai, mau mencari jawaban apa arti kehadiran Sang Juru Selamat itu di dalam kehidupan setiap kita. Puji Tuhan, kita akan akhiri podcast Sosyanim pada saat malam hari ini di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih banyak Sang Juru Selamat kami, Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang boleh datang menjadi berkat, menjadi sukacita bagi kami anak-anak-Mu yang mendengarkan. Kami mau belajar untuk mencari jawaban, untuk mencari makna yang lebih pasti tentang perayaan hari Natal di dalam setiap kehidupan kami. Tuhan, ini doa kami bersyukur pada saat malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
gerejaku adalah rumahku.